Sultan Salim. Nah, Wahabi ini mereka itu kemudian coba menguasai Hijaz. Nah, salah satu argumentasi yang membenarkan gerakan Wahabi untuk memerangi orang di Hijaz itu sebenarnya nggak main-main, bro. Didasarkan di data ini adalah data yang kita ada di sini. Masalahnya itu adalah nih argumentasi mereka. Sesungguhnya ziarah kubur Nabi Muhammad SAW dan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi dan aulia ussolihin wa ziarah kubur mereka syirik. Nah, ini argumentasi yang dibangun oleh Wahabi. Nah, oke, masalahnya gini Bro Revo. Said Ahmad Zaini Dahlan ini bukan orang yang merekam kejadian karena dia tidak hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir 24 tahun pasca wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya, pengakuan beliau tentang perilaku Muhammad bin Abdul Wahab bukan bukti historis, tetapi klaim teori. Kurang ajar. Merasakan bahwa apa yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini cenderung kepada kesesatan. Nah, begitu. Oke, kita kunci di situ. Dari mana? Ini kita diskusi enak ya, karena antum aja, kalau yang lain mungkin anda nggak mau diskusi. Gini, pertanyaannya, dari mana Zaini Dahlan mengatakan bahwa bapak dan kerabatnya tadi menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam kesesatan? Anda pernah baca? Masalahnya, secara epistem, sumber itu didapat dari kakak ya, kalau nggak salah. Kakaknya Muhammad bin Abdul Wahab ya? Ya. Sulaiman ya? Namanya Syekh Salim. Syekh Sulaiman Abdul Wahab. Ternyata setelah anak cross check, bro Revo, buku yang disandarkan atau disadur namanya kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab itu bukan buku yang ditulis pada zaman itu atau pada zamannya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Dia terpaut sekitar 50 atau 70 tahun pasca wafatnya Sulaiman bin Abdul Wahab. Ada penyaduran nama kepada Sulaiman bin Abdul Wahab yang dimana penyaduran ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar daripada konteks keyakinannya atau dari lawan politiknya bahasanya, atau dari lawan ideologi bisa jadi disebut. Gitu loh. Ini yang jadi problematik sebetulnya. Menyela ya, sedikit menyela. Silakan. Jadi Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab itu kan menulis kitab namanya Faslul Khitab. Di situ bagus. Beliau menasihati adiknya. Gitu. Nah itu bang, yang jadi persoalan itu, kitab itu setelah diteliti oleh para ahli sejarah tidak bisa disandarkan kepada Sulaiman. Kenapa? Karena memang tidak otentik penulisan. Ada namanya ilmu paleografi. Era gaya penulisan yang ada pada buku itu, manuskrip paling awal, itu tidak otentik dengan masa hidupnya Sulaiman bin Abdul Wahab. Beda jauh gapnya, hampir 1 abad gitu loh. Tapi begini, kalau isi kitab Faslul Khitab ini disandingkan dengan Abdul bukan itu point of view-nya. Makanya tadi Anda tertarik sama Bro Revo ini sebenarnya. Ya, ini saya lihat juga datanya. Jadi Syekh Zaini Dahlan ini dia hidup pada masa ketika pengikut dan ajaran gerakan Wahabi aktif dan memiliki pengaruh di Jazirah Arab, begitu ya? Tapi dia nggak hidup dengan Syekh Muhammad kan? Nggak sezaman dengan Syekh Muhammad. Berarti Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini orang yang merekam pergerakan daripada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, begitu ya? Nah, kalau itu yes, of course. Kalau merekam peristiwa itu iya, betul, sepakat kita. Jadi itu yang dia rekam, begitu ya? Betul. Nah, makanya di sini yang dia tuliskan, bro, dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini, dia ini menjelaskan tentang pergerakan daripada orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini, begitu. Nah, di antara yang dia rekam tadi, ya, ziarah kubur. Jadi pengikut daripada Muhammad bin Abdul Wahab ini punya doktrin bahwa ziarah kubur Nabi, begitu, kepada tawasul kepada Nabi,
aulia wasolihin dan ziarah kubur mereka itu adalah perbuatan syirik begitu. Nah, gini Bro Revo, yang ana khawatirkan tuh sebetulnya gini. Mungkin yang Artinya gini, berarti gini bro, berarti pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab ini punya pemahaman yang bergeser daripada pendirinya, jadi gitu maksudnya. cerdas. Itu poinnya. Wah, The scores. gitu ya. Termasuk Wahabi-Wahabi hari ini yang ada di Indonesia. Ana ini kan Wahabi tulen, kurang Wahabi apa? Ana tunjukkan ke antum. Ada pergeseran makna ajaran ini ya. dari kemurnian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah terekonstruksi wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikut-pengikutnya ini loh yang begundal-begundal. Kalau Kita juga nggak bisa menafikan bahwa ada kitab-kitab seperti yang disampaikan Bang Apa tadi yang menanggapi atau ngerot pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun kitab tersebut diragukan begitu kan, otentitasnya. Sulaiman gitu bin kan. Abdul Wahab itu lahir jauh lebih tua dibanding Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau adalah kakaknya, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah itu baru lahir 25 tahun pasca wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini baru lahir nih, bayi ceplok nih ya, belum, jangan bilang bikin kitab. Kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan kemungkinan nulis kitab itu di usia 30 sampai 40 tahun. Artinya, jarak dia dari wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau bahkan jarak dia dari kakaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab, kurang lebih 1 abad. Nah, yang jadi persoalan adalah buku yang ngerut tadi, yang roasting bahasanya, atau mengcounter argumennya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang diklaim itu bukunya Sulaiman bin Abdul Wahab, itu baru ada di eranya Ahmad Zaini Dahlan. Yang dimana manuskripnya tidak didapati dari era itu sebelumnya. Bahkan manuskrip yang tertua di dalam era Zaini Dahlan, Bang Revo, itu secara uji otentifikasi paleografinya tidak otentik dengan masa hidupnya Sulaiman, tapi lebih otentik dengan masa hidupnya Ahmad Zaini Dahlan. Jadi antum mau bilang bahwa orang-orang Wahabi sekarang ini udah nggak otentik lagi berarti ya? Oh, Dengan sangat tidak pemikiran Muhammad bin otentik. Abdul. Sangat tidak otentik. Oh, iya. Kalau Oke. Muhammad bin Abdul Wahab itu memang menghantam betul-betul orang yang nyembah pohon, orang yang minta ke goa, orang yang benar-benar minta ke isi ahli kubur. Ya ahli kubur tolong bantu saya begini. Yang benar-benar seperti itu yang diminta, yang dihukumi kafir itu, bukan orang yang bertawasul. Wah, ini Banyak menarik ini kajiannya Bro Pulpik. kalau Bang ini tadi yang Nawaqidul Iman tadi atau Nawaqidul Islam tadi, itu kalau benar-benar Nawaqidul ditulis Islam. sama Nawaqidul Islam tadi, ya kalau benar-benar Iya. itu ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, gimana itu pemikiran beliau? Tadi kan udah Kalau dijelaskan. ini Bro Pulpik, Nawaqidul Islam itu otentik nggak ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Ana belum teliti tuh kalau yang soal Nawaqidul Islam itu. Cuman secara pengklasifikasian huruf otentik dengan zamannya. Kemungkinan ya. Artinya kalau Antum ini menganggap bahwa yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebenarnya kepada orang-orang yang secara zohir jelas-jelas memang menyembah kuburan, menyembah Betul. pohon, begitu ya. Betul, Tapi mengkeramatkan kemudian gua. oleh pengikutnya terjadi pergeseran, orang-orang yang tawasu pun dihantam semua ini sama mereka, begitu? Betul, sepakat Bro Revo. Cerdas betul teman Ana di khusus ini. Ya, tapi ini begitulah. kan dari kesimpulan sementara loh, belum final kan? Belum. Karena kalau Bro Pulpik ini teman-teman, dia mesti harus ada uji karbon terhadap referensi itu, kitab itu. Karena termasuk beliau ini yang mengusung konsep mempertanyakan Sahih Bukhari. Kan termasuk Sahih Bukhari itu sendiri kan, antum bilang kayak mana itu Sahih Bukhari itu juga? Kayak Wah, mana itu? tajam di buku Ana itu, tajam itu kritiknya. Di bab terakhir. Oh ya, nanti aneh pesan tuh, pesan. Siap. Jadi Sahih Siap, Bukhari siap, yang siap. sampai kepada kita hari ini itu ternyata ini intermezzo aja karena ditanya oleh Bro Revo. Itu ditulis di abad 18 oleh Sultaniyah, Kesultanan. Itu abad 18 dan 18-nya itu Masehi, Bro Sultan. Bro Ngaji. Karena saya ada 1800-an. temu juga memang Bro Pulpik varian Wahabi yang tidak sepakat dengan gerakan Wahabi yang sekarang karena katanya sudah melenceng dari Thoriqoh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada saya lihat Melenceng. varian Sekarang Wahabi lebih kepada seperti itu. takfir. Khawarij mirip-mirip. Oh iya.
Full Fix, tolong dikirimkan saya artikel-artikel penelitian antum. Kebetulan saya seorang dosen mengaji kampus. Nah, cocok. Ya, Cocok. minta tolong ya. Iya, Biar ya, ini mantap. kritikan itu, nggih, biar apakah Jadi nih memang benar poin-poinnya seperti ya, poin yang disampaikan oleh Bro Pulpik ini. Wahabi-Wahabi hari ini justru adalah Wahabi-Wahabi yang sudah menyimpang dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Betul. Begitu. Lebih kepada takfiri, mengkafirkan orang-orang yang sebenarnya masalahnya furu'iyah, kan begitu Bro Pulpik. Betul. Oke, Jadi yang lain silakan tanggapannya. Izin boleh bertanya? Donat. Ya. Sebelumnya saya jujur memang suka dengan metode komunikasi Bang Fulfik karena terlihat sangat konstruktif lah seperti itu. Tapi ini saya ingin tanya tentang tadi bahwasanya penganggapan keliru tentang konsep tawasul dengan bentuk misalkan meminta kepada ahli kubur dengan bahasa misalkan Mbah tolong doakan saya semoga anak saya lulus PNS misalkan seperti itu. Dari gaya bahasa Bang Fulfik tadi ini kan tersimpulkan menurut pemahaman saya itu metode cara tawasul seperti itu keliru. Kalau pengalaman saya dalam biasa komunikasi dengan teman-teman Salafi Wahabi, bahwasanya kalau kita digambarkan praktek tersebut dengan meminta kepada orang yang masih hidup itu tidak masalah. Dengan artian tidak dikatakan menyembah selain kepada Allah, tapi masih disebut dengan menyembah kepada Allah. Tetapi ketika praktek doa seperti yang saya contohkan tadi kepada orang yang telah meninggal, kemudian itu dianggap bahwasanya itu ibadah kepada selain Allah, seperti itu. Letak diskusi biasanya itu adalah bahwasanya orang mati itu tidak bisa mendoakan, kan gampangnya seperti itu. Betul. Jadi misalkan, saya ingin penjelasan dari Bang Fulfik menurut pemahamannya itu atas dasar apa kelirunya, apakah karena dari iktikotnya, apa dari segi objeknya, apa dari segi kalimatnya, seperti itu. Gini, kemungkinan ini namanya gini ya, namanya sebuah teori atau landasan ilmiah. Ini Bang Wetso ini kalau seorang dosen paham. Itu sifatnya dia bukan mutlak kebenaran ya Bang Wetso ya. Tidak ada kemutlakan dalam metodologi diskusi ilmiah. Dia nilainya probabilitas menuju pada arah benar. Jadi kalau bicara persentase itu nilainya 70 sampai 90%. Tidak mutlak kebenaran, itu dulu yang saya klaim pertama. Klaim keduanya adalah bahwa tadi maksudnya adalah dia itu seolah-olah gini Bang Fato, ngomong ke ahli kubur, Mbah tolong dibantu, tolong doanya, sedangkan orang yang sudah mati bagaimana caranya mendoakan kepada kita yang masih hidup. Secara logika rasional kita adalah bagaimana caranya kita tahu dia ini surga atau neraka. Terjadi kontradiktif. Ada istilahnya paradok argumentum di dalam kita. Jadi proposisi argumennya nggak jelas. Apakah ahli kubur ini berada di surga atau di neraka? Apakah dia menerima nikmat taman surga atau menerima siksa kubur? Kalau di satu sisi kita mendoakan, artinya kita mengantisipasi dong. Oh, kemungkinan ini karena banyak dosa, makanya kita doakan. Tapi di satu sisi kita berdoa dengan husnuzon bahwa dia ini adalah penghuni taman-taman surga. Artinya, dari metodologi dalam berdoanya saja, dari ucapan lisan, itu sudah falasi. Gitu loh. Makanya salahnya di mana? Kalau masalah itikodi meyakini bahwa ini surga neraka itu bukan urusan saya gitu Bang Wato. Kajian saya tidak masuk pada ranah itu. Cuman tadi yang mau saya tekankan kepada Bro Revo, tadi menarik Bro Revo sudah narik kesimpulan yang sangat akurat bahwasanya Wahabiyah hari ini atau teman-teman Salafiyin hari ini itu sudah mulai bergeser pemahamannya terhadap kemurnian yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tujuannya sudah berbeda. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tujuannya memang menghantam yang benar-benar secara zahir, meminta langsung kepada kubur, minta langsung ke pohon, minta langsung ke gua yang dikeramatkan begitu. Jadi beda penghukuman konteksnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ngomong dikit. Kan Bang Boleh. Habib. Ya gini ya. Tadi Bang Fulfik berargumen kalau
bagaimana kita menyadarkan doa atau minta doakan kepada si mayat atau orang yang sudah meninggal, sedangkan kita gak tahu orang ini ahli neraka atau tidak. Tapi di sisi lain, kita dibolehkan bertawasul dengan amal soleh. Pertanyaannya sama juga, bagaimana kita memastikan amal soleh kita ini diterima apa enggak? Pertanyaannya sama gitu. Kalau dengan alasan meragukan atau tidak yakin orang yang meninggal ini masuk surga atau neraka sehingga tidak sah kita bertawasul kepada dia, sama juga dengan halnya dengan amal soleh. Ya, Saya nggak bilang tawasul, emang gini, Bro Ngaji monitor, ini kan teman-teman Aswaja isinya nih. Bro Ngaji, Bro Revo, kayak kalau kalimatnya gini, wahai ahli kubur mbah, saya minta tolong didoakan ya. Apakah ini tawasul atau bukan? Itu Kalau pakai redaksi nama tawasulnya, spesifiknya, kalau nama spesifiknya itu tak istighosah, tahu saya. Cuman itu bagian dari tawasul, minta didoakan itu. Tapi bukan itu poin bang, itu hanya poin contoh yang tadi saya bahas di awal. Point of view-nya adalah tentang bagaimana gerakan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengalami nilai-nilai yang didistorsi oleh para pengikutnya. Poinnya di situ. Ya gini bang, terus. Udahlah skip aja lah masalah doa-doaan, atur aja sama kalian lah masalah doa-doaan. Ya, masalah ini. Kadang-kadang gini bang, kadang-kadang orang itu melihat sesuatu tetapi yang ada di otaknya tidak sebagaimana yang dilihatnya. Kadang-kadang begitu. Oh, kita misalnya melihat orang berdoa di kuburan. Pandangan sebagian orang, ini saya alihkan ke Muhammad bin Abdul Wahab ya. Pandangan dia itu meminta kepada kuburan. Kalau caranya udah dengar belum tadi saya jabarkan beberapa jurnal yang saya jelaskan terkait dengan masa hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini abang mau muter lagi nih bro, jangan muter lagi. Kita udah clear tadi di atas. Ini masalah ini bang, masalah sebelum saya katakan su'zon lah istilahnya, su'zon. Kita Syekh melihat Muhammad bin sesuatu Abdul Wahab pada masa itu kita berbeda. Beda konteksnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masa itu dengan apa yang dihukumi oleh pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada masa setelahnya, beda. Udah beda Gini bang, gitu. kita pun dari mana bisa memastikan bahwa yang dilihat atau terjadi masa itu benar-benar meminta ke kuburan? Kan nggak bisa memastikan juga. Oke, dari mana? Kalau di dalam jurnal-jurnal yang tadi saya utarakan, mungkin abang belum baca jurnalnya. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang bertabayun menanyakan langsung bagaimana caramu berdoa. Ditanya, dia nggak langsung serta-merta menghukumi kafir. Kalau saya lihat di kitab-kitabnya nggak ada dia terbayun dengan orang. Aduh ya Tuhan, kalau kitab-kitab kitab itu apa? Ya udah lanjut abang. Masalah gini loh bang. Kadang-kadang yang ditulis yang dipakai. Dengar dulu. Kadang-kadang apa yang ada di pemahaman kita tidak semestinya sebagaimana yang kita lihat. Contoh, bisa saja saya mengatakan orang menyembah masjid. Bisa saya katakan orang menyembah masjid loh. Atau nyembah orang lah. Bisa saya katakan. Apa sebab alasan saya? Salahnya su'zon itu. Gimana Bang Repo? Iya. Siap. Jadi diskusinya sudah mengkerucut ya. Beberapa poin-poin tadi yang disampaikan terkait tawasul udah clear ya. Masalah tawasul udah clear. Kemudian masuk ke pembahasan Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada polemik dibawa oleh Bro Pulpik bahwa Wahabi-Wahabi yang sekarang ini justru sudah melenceng daripada pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri, menjadi kelompok-kelompok takfiri, mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan sesama muslim. Mungkin itu poinnya ya, karena jam 12 host aneh izin mau persiapan zuhur. Tukron, host teman-teman yang lain, Bang Excode, Bang Tabib Akal, Bang Jo, Bang Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, Sama Ustaz, saya juga izin tak rungkatin. HP ini udah panas dari pagi nih, panas banget HP. Maaf ya sekalian, ini waktu zuhur juga. Assalamualaikum. Ya saya akhiri, saya intara habis zuhur.